Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi mata kuliah metode numerik ya. Metode numerik pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan mengenai tool yang sudah kita buatkan, yang sudah kami buatkan yaitu dengan menggunakan fitur dari Cisco Academy ya. Jadi di Cisco Academy itu ada untuk membuka kelas pemrograman Python. Saya akan share mengenai apa itu NetAcad-nya. Silahkan dilihat ya sambil dipelajari. Nah, ini dia. Nah, kita nanti pada hari ini kita belajar mengenai Python yang sudah saya bukakan kelasnya yang ada di sini ya. Untuk kelas malam ya, Anda kan kelas malam ya. Ini sebagai pendukung perkuliahan metode numerik ya. PCIP. Jadi kalau Anda lulus di PCIP ini nanti ada sertifikat ya. Nah, silakan dikerjakan ininya apa itu latihan-latihannya dan dipelajari. Nah, ini akan saya berikan penjelasan secara umum ya. Nah, ini ketika kita sudah klik di launch course, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Anda harus mengklik yang ini, term and condition, accept to start course. Ini isinya apa ya? Ini saya sudah saya accept sih kemarin. Isinya yaitu kesediaan untuk ya menyetujui beberapa syarat dan ketentuan. Misalnya memasukkan data nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Seperti ini. Kemudian ada survei juga. Survei ini untuk mengetahui ke apa ini data Anda yang terkait dengan pemrograman ya. Misalnya apakah Anda sudah pernah belajar Python atau misalnya usia Anda berapa ya. Anda sedang kuliah di mana apa itu? Sedang posisinya sebagai apa ya? Sedang kuliah kah atau sedang bekerja atau sebagai uh, programmer dan sebagainya. Kemudian Anda juga bisa lihat di sini kurikulum dan sertifikasinya seperti apa. Di sini dijelaskan mengenai silabusnya, kemudian dan course kurikulumnya. Oh, lagi error ya. Oh ya, sudah tidak apa-apa. Nanti bisa dicoba lagi. Nah, kemudian setelah ini Anda submit begitu, maka Anda sudah bisa masuk ke materi Python Essential. Ini kalau di course kurikulum ini disingkat PE ya. Jadi kalau ada istilah PE berarti Python Essential. Nah, jadi salah satu keuntungan kita menjadi member dari NetAcad atau Cisco Academy, kita bisa membuka kelas-kelas yang menunjang sertifikasi di bidang tertentu, misalnya Python programmer, ada C programmer, kemudian ada NDG Linux, ya seperti itu. Selain main course atau kursus utamanya atau mata kuliah utamanya yaitu jaringan komputer dan pengantar teknologi informasi IT esensial. Jadi kita coba ya lihat modul 1. Apa isinya ini modul 1? Modul 1 ini isinya pengenalan ya. Pengenalan, introduction, fundamental dari komputer programming, bagaimana cara komputer bekerja, kemudian perbedaan antara kompilasi dan interpreter ya, bagaimana posisi Python ya, kemudian apa kelebihan Python dan sebagainya. Kemudian di sini ada setting, ini ada report bug, ini ada klik ini menu ya. Nah, ini submenu. Nah, ini kalau Anda ingin loncat-loncat materi silahkan klik yang sebelah sisi sini. Kemudian Anda klik modul Programming Absolute Basic. Ini apa ini materinya? Silahkan dilihat.
Oh, ini cara kerja komputer ya, seperti yang di silabus dijelaskan tadi ya. Nah, apa itu, kenapa kok komputer bisa menjalankan program, apa itu beda compiler, apa itu yang disebut program ya, gitu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalau Anda sudah, nah di sini ada now, ini berarti sedang Anda baca sekarang ini ya, Programming Absolute Basic. Now, berarti halaman ini yang merupakan poin yang ini ya, yang ada tulisannya now. Ketika Anda klik satu modul ya, maka di sini ada 8%. Oh, berarti Anda sudah membaca sebanyak 8% modul ya. Nah, tentu masih jauh dari 100% ya. Kita coba klik di poin 1112. Nah, ini programming absolute basic juga. Ya, ini juga tergantung pada kecepatan internet ya. Yang penting stabil aja internetnya. Nah, di sini dijelaskan mengenai bahasa alami dan bahasa pemrograman ya, natural language ya. Natural language itu ya yang kita omongkan ya, yang kita bicarakan sebagai sesama manusia secara orang normal yang biasa kita komunikasikan. Kemudian ada juga bahasa yang lain disebut bahasa mesin ya. Bahasa mesin ini yang merupakan basic dari bahasa di komputer ya, disebutnya bahasa mesin ya. Kemudian ada juga yang namanya instruction list ya, kadang disingkat menjadi IL ya. Ini adalah kumpulan dari perintah-perintah ya. A complete set of non commands ya. Jadi perintah yang lengkap gitu ya. Nah, tidak hanya sekedar satu baris, dua baris, tapi yang lengkap. Misalnya menjalankan suatu fungsi tertentu ya. Kalau penjumlahan ya berarti program untuk melakukan fungsi penjumlahan. Oke, kita lanjut. Oh, ini sudah naik nih 13%. Nah, kita lanjut misalnya ke sini. Nah, ini silakan dipelajari juga ini. Apa yang membuat suatu bahasa, ya, apa yang menyusun suatu bahasa, bahasa itu terdiri dari apa, gitu ya. Kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia kan ada kata, ada kalimat, kalimat saja ada susunannya ya. Ada SPO, subjek, predikat, objek, keterangan ya. Ada istilah DM, MD, diterangkan, menerangkan, ada diftong, ada uh, apa itu pendahuluan, ada awalan, ada akhiran dan macam-macam. Nah, ini yang disebut penyusun bahasa ya. Ini oh ya, alfabet ya. Ini sebagai salah satu simbol yang digunakan untuk menuliskan atau membangun suatu kata. Ya, tentu masing-masing negara dengan karakteristik masing-masing akan berbeda ya. Bahasa kita menggunakan alfabet yang ya Latin ya, huruf Latin. Tapi kalau Jepang menggunakan kanji, Cina menggunakan kanji, Korea menggunakan kanji. Kemudian Rusia juga alfabetnya agak nyeleneh gitu ya, agak agak berbeda sedikit ya dengan alfabet yang uh, karakter yang biasa kita gunakan. Kemudian ada leksis ya. Kemudian ada sintak ini, cara penulisan sintak ya. Nah, atau struktur kata-katanya ya, cara penulisan. Kemudian semantik, ini aturannya ya, yang menentukan frase itu masuk akal apa tidak gitu ya. Misalnya kalau di bahasa Inggris itu susunannya dibalik dengan daripada di bahasa Indonesia. Misalnya buku merah menjadi red book. Nah, kalau diartikan secara harfiah di Indonesia pasti tidak pas ya menjadi merah buku ya. Padahal maksudnya adalah buku yang merah gitu. Nah, ini semantik makna. Kemudian ada istilah source code. Nah, ini program yang ditulis dalam high level programming language ya. Program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi source code. Nah, ini di awal-awal ini kita mempelajari mengenai istilah-istilah yang membentuk bahasa.
Kemudian apa beda compilation dan interpretation? Nah, ini kalau biasa di semester 1 dulu dikenalkan apa itu kompilator, apa itu interpreter ya. Nah, bedanya gampang lah ya. Kalau kompilasi dia dirubah menjadi suatu format yang langsung dijalankan ya, bisa dijalankan. Tapi kalau interpretation atau interpreter, maka bahasa tersebut memerlukan suatu engine atau mesin untuk menerjemahkan dari source code ya menjadi output yang diinginkan oleh programmer. Nah, ini istilah-istilah ya, di awal ini mempelajari mengenai istilah-istilah dulu. Kemudian programming absolute basic compilation PS interpreter. Oh, masih lanjutan dari yang tadi ya. Nah, apa sih interpreter itu? Apa yang harus dilakukan? Nah, silahkan dipelajari ya. Silahkan dibaca ya. Kemudian saya lanjutkan Python sebagai tool ya, bukan sebagai reptil. Python di sini sebagai alat ya, alat bantu ya, bukan sebagai apa ini binatang reptil seperti ular, jenis-jenis ular dan sebagainya seperti itu. Apa itu Python? Python secara luas digunakan diinterpretasikan object oriented dan high level programming language dengan dynamic semantic digunakan untuk general purpose programming. Artinya pemrograman ini tool Python ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan ya sebagai alat bantu kita melakukan suatu komputasi. Ya ini dibuat oleh Guido van Rossum. Dia terinspirasi dari ini ya Monty Python Flying Circus ya, acara komedi di BBC ya, acara lama ini, acara lama yang berjudul Monty Python's Flying Circus. Nah ini Pak Guido van Rossum ini lahir di Belanda ya, Nederland, tahun 56 di Haarlem. Kita lanjut lagi. Nah ini tadinya Pak Guido van Rossum ini membuat Python ini sebagai hobi ya, tapi ternyata banyak disukai ya, sehingga peminatnya juga sudah semakin banyak, cukup menarik, mudah digunakan ya, seperti ini. Jadi tujuan beliau membuat Python ini untuk easy and intuitive ya, mudah dan intuitif. Kemudian open source, nah ini salah satu kunci yang mempercepat pengembangan teknologi dalam komputer. Ini biasanya kalau sudah open source, maka berkembangnya cukup cepat. Contohnya adalah sistem operasi Linux, begitu di launching oleh Linus Torvalds tahun 90-an ya, kalau tidak salah, langsung banyak yang suka, banyak yang mengembangkan, dan banyak yang kreatif untuk membuat distro bermacam-macam distronya dengan berbagai kepentingan. Kemudian suitable for everyday task ya, cocok untuk pekerjaan yang sehari-hari ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda menjadi seorang programmer nanti ditugaskan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya berulang-ulang misalnya ya, menganalisa data dan sebagainya, buat saja dengan Python ya, alat bantunya. Kemudian kelebihan lain dari Python saat ini adalah di samping penggunaannya cukup luas ya, programmer-programmer yang lain itu juga banyak membantu di bidang pemberian library ya, pembuatan library. Nah, seperti library yang digunakan untuk data mining, untuk artificial intelligence ya, untuk komputer grafik ya, dan macam-macam. Termasuk apa? Untuk perhitungan-perhitungan komputasi yang rumit di dalam metode numerik ya, yang ada yang namanya NumPy ya. Nah, makanya di mata kuliah metode numerik ini kami perkenalkan Python sebagai alat bantu untuk melakukan suatu proses komputasi. 38% di sini. Nah, kita lanjut. Nah, kalau sampai sini berarti sampai 100.
Ya, kemudian kita ke tipe data ya. Secara logika atau cara algoritma, semua bahasa pemrograman itu sama ya. Ada perulangannya, ada loopingnya ya, ada if then-nya ya, kondisi if then dan macam-macam ya. Makanya untuk yang seperti itu silakan dipelajari secara mandiri. Your very first program, langsung sini aja ya. Nah, ini kita sudah mulai melakukan pemrograman Python ya. Hello World. Nah, seperti biasa, ini kata-kata yang sangat legendaris di programmer yang baru pertama kali belajar ya, menuliskan Hello World. Anda bisa mengetikkan di sisi sebelah kanan ini yang namanya sandbox ya. Ini seperti halnya virtual apa itu editor ya, dikompilasi di servernya sana ya di NetAcad atau Python Institute. Anda ngetikkan di sini, nanti hasilnya akan muncul di bawahnya. Contohnya ini, kita ingin mencetak Hello World. Nah, maka perintahnya adalah print dalam kurung tanda petik Hello World kurung tutup. Maka setelah itu kita run di sini. Nah, maka yang di bawahnya di konsol bawah ini akan muncul tampilan Hello World. Nah, ini dengan menggunakan sandbox. Kalau misalnya Anda tidak punya Python editor ya, Python editor itu macam-macam. Sekarang yang sedang terkenal itu Jupyter ya, karena Jupyter itu cukup menarik fiturnya. Atau misalnya Anda bisa menggunakan Python editor yang lain juga boleh ya. Tapi kalau saya sendiri biasa menggunakan Jupyter yang sudah satu paket dengan Anaconda. Silakan kalau mau install, download dulu Anaconda atau Miniconda. Dan nanti Anda bisa belajar Python secara offline ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak punya, ingin belajar secara online ya, nah Anda bisa menggunakan tool ini ya, NetAcad ini. Kemudian apalagi yang dipelajari? Oh, your first program. Nah, di sini juga ada penjelasannya tadi ya, untuk mencetak function name ya. Kemudian apa lagi? Nah, kalau misalnya nggak muncul sandbox-nya, diklik saja sandbox-nya ini. Nah, maka akan muncul sandbox yang tampilan yang lebih lebar. Kemudian Anda juga bisa memilih, oh ini untuk fitur-fitur sandbox ini sebetulnya tidak hanya untuk Python ya. Kadang-kala kalau saya ngajar di mata kuliah Alpro semester 1, ini saya menggunakan C++ ya, bisa juga sandbox ini digunakan. Ya. Oke, sudah. Terus, oh ini lab. Coba lab apa ini lab? Isinya apa ini lab? Oh, lab ini untuk latihan ya, untuk berlatih ya. Nah, gunakan print untuk menuliskan Hello Python ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Untuk praktek ya, gampangannya untuk praktek. Ya, kemudian untuk materi sendiri secara keseluruhan tidak begitu banyak ya. Ini hanya sampai Python 1, Python 2, intermediate. Dan masing-masing modul tes ini silahkan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Ini saya kira cukup mudah ya yang di sini modul tesnya. Kemudian ada juga summary tesnya. Untuk latihan pertemuan kali ini silahkan dicoba menggunakan Python ya. Boleh menggunakan toolnya Sandbox atau boleh apabila Anda punya tool yang lain seperti Anaconda atau Miniconda. Latihannya adalah buatlah program Python untuk menyelesaikan persamaan nonlinear yang ada di slide
sebelumnya. Nah, kan ada ya, entah itu latihan, entah itu berupa tugas ya, ada X pangkat X kuadrat min 6X plus 10, ada kan ya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Silakan dibuatkan programnya, dibuatkan laporannya ya, capture-nya ya, capture sama codingnya. Ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.